Bapa sangat baik, terima kasih. Hamba pribadi dan keluarga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Bapa, kerinduan hati hamba terpenuhi. Sebagaimana Yosua katakan kepada bangsa Israel, kalau engkau tidak mau menyembah atau melayani Bapa Yahweh, maka aku dan seisi keluargaku akan melayani Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa untuk kesempatan anugerah-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami sekeluarga hari ini dipercayakan. Bukan manusia, tetapi Bapalah yang mempercayakan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga bagi Bapak Gembala, Ibu Gembala dan semua pekerja yang mempercayakan kami. Karena itu Bapak, saat ini hamba berdoa, urapan kuasa Bapak, ubah setiap kami Bapak. Kebenaran firman-Mu, kerajaan-Mu, penuhi kami sebentar lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Diberkatilah Yahweh Elohim melek haolam, pencipta langit dan bumi, raja semesta alam. Satu-satunya Elohim yang dapat menguduskan kami oleh perkataan firman. Diberkatilah Bapak Yahweh yang memerintahkan kami untuk mentaati Torah Bapa, sehingga kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam nama Bapa Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach dan kuasa Roh Al-Qudus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Saya sangat terpengaruh. Minggu ini saya merasa begitu luar biasa. Saya bersyukur dan berterima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang selalu mensupport kami, selalu memberikan kami kekuatan. Dan saya boleh berikan sedikit kesaksian ya sebelum kami masuk dalam pemberitaan firman. Jadi saudara-saudara, kita sudah ada tambahan AC hari ini, dari minggu lalu. Semua itu berkat anugerah Bapak. AC itu kami yang menjualnya kepada gereja, ya, melalui pertolongan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala. Karena kami membutuhkan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan kita punya kebutuhan dan pertanggungan jawab yang harus kami jalankan. Saya mau menyaksikan begini bahwa ya puji Tuhan, kami sudah dapat dana yang kami perlukan saat itu. Namun waktu saya dalam proses pemasangan di sini, saya duduk di situ, saya merasa hati saya, Bapak, ada masih sesuatu, ada yang akan saya lakukan, tapi selama ini belum kesampaian. Saya rindu untuk menutup tempat ini supaya bisa kita baca overhead, ya. Saya rindu untuk melakukan itu. Saya rindu untuk cat di atas ini, sehingga belum terlalu bagus, tapi saya lihat agak mendingan ya, berkat Bang Dodo. Kita sama-sama boleh naik ke tangga untuk melakukan apa yang jadi kerinduan saya. Dan sebenarnya itu sudah lama ya, sejak kami ada di sini, sejak ruangan ini dirubah dan kita duduk di sini, itu ada di dalam hati saya, tapi belum kesampaian.
Namun saya bilang buat istri saya gini, ya yang kami butuh aku akhirnya pakai ke sini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kata istri saya. Nggak apa-apa. Saya merasa Bapak gitu luar biasa baik ya. Saya merasakan itu. Kalau itu yang tadi dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 4. Kalau kami mau bergembira buat Bapak Yahweh dalam segala hal, memperhatikan juga rumah ibadah. Amen. Memperhatikan ini. Nggak usah tunggu sampai dihimbau, nggak usah tunggu sampai disuruh, tapi kita mau melakukan itu dengan hati yang gembira. Karena kami rindu. Saya baca di Hagai 2, Tuhan bilang kamu sudah tahu rumahku bagaimana. Sekarang kamu cuma memperhatikan rumahmu, tapi rumahku tidak. Ya. Jadi saya merasa satu hutang buat saya pribadi. Nah terlaksanalah, walaupun belum seperti yang saya rindukan, tapi saya percaya akan terjadi dalam waktu dekat. Amin. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Untuk hal itu akhirnya saya masih butuh dana ya. Jadi saya telepon teman-teman saya mau jual gitar saya. Bersamaan dengan itu semua teman-teman saya yang saya tanya dan tawarkan juga punya kebutuhan, jadi tidak bisa. Nah saya pulang, saya bilang buat istri saya, ya gimana nih kita tinggal 2 hari jatuh tempo, gimana ya? Istri saya luar biasa. Dia bilang, jangan takut, jangan khawatir, kita tetap berdoa. Kita sepakat dengan Rick, kita doa tengah-tengah malam, kita doa, kita bangun. Saya saksikan ini bukan saya suruh nanti teman-teman berdoa tengah malam supaya menunggukan berkat ya, bukan itu ya. Kita bangun jam berapa ya kita doa? 6:30 pagi ya. Tapi tengah malam dulu kan, kita doa tengah malam dulu, jam 2 tidur, bangun lagi 6:30. Kita berdoa, habis berdoa Tuhan bilang, coba kamu lihat ATM-mu, ya kan? Saya buka, saya punya kacamata nih agak sedikit rusak, jadi memang balance yang pertama ada 3, tapi nol-nolnya di belakang 2, ya kan? 300, jadi berapa tuh? 300 perak ya. Pas saya buka, saya bilang kacamata saya mungkin rusak, saya kasih lihat istri saya gini, hah ada 60 katanya. Artinya kebutuhan kita terpenuhi. Amin. Jadi kita bisa bergembira. Benar-benar kami merasa luar biasa, dahsyat sekali Bapak kita. Amin. Mungkin untuk hal-hal yang lebih luar biasa lagi kita menganggap sesuatu yang kurang ya biasa kalau seperti itu. Tapi saya rindu kita share ya. Apa saja, sekecil apa saja yang kita lihat itu mujizat. Amin. Kita anggap itu suatu mujizat yang besar. Amin. Dengan demikian kita memuliakan Tuhan. Dengan demikian Mazmur 50 ayat 23, Mazmur 50 ayat 23 katakan, barang siapa mengucap syukur, dia memberkati aku. Wow, kita bisa berkati Tuhan dengan uang enggak? Bisa? Amin. Kita bisa berkati Tuhan dengan apa lagi? Tenaga. Ya. Yang paling mahal dan paling berat dan paling luar biasa justru hanya dengan mengucap syukur. Buat Tuhan itu sangat luar biasa, karena dengan demikian Ia memberkati aku. Ya. Tidak ada yang amin ya.
Terima kasih, itu kesaksian bahwa Tuhan itu luar biasa. Jangan khawatir, jangan takut kalau kita menghadapi kesulitan apapun bentuk. Kita bebaskan. Kita hanya memuji, menyembah Bapa, kita hanya berdoa, kita hanya lakukan semua dengan sungguh-sungguh ya. Bukan hanya untuk mendapatkan berkat yang kita butuhkan atau kesembuhan yang kita cari. Ya, amin. Karena begitu banyak hal yang sedang terjadi di luar sana yang berkaitan juga dengan kita. Tapi Bapa kita dahsyat. Amin. Kalau kita melekatkan hati kita kepada Bapa, Bapa itu selalu memberikan kita hasil yang terbaik. Satu kesaksian lagi boleh? Ya. Saya minggu lalu dengan Opung Harley dari sini kita ke rumah. Bilang kita sharing ya. Boleh Opungnya? Boleh. Nah. Waktu Opung dari sini dalam perjalanan, saya lihat Opung masih ngerokok nih. Opung masih ngerokok. Tapi saya kan enggak langsung ngomong di dalam mobil, ya kan? Saya ikut sampai di rumah. Sampai di rumah saya bilang, Opung, saya boleh sharing sama Opung? Boleh. Saya bilang, Opung tuh Bait Kudus loh. Ya, Opung Bait Kudus. Saya bilang, Opung baca apa? 1 Korintus 3 ayat 16. Amin. Ya, boleh kita baca? Kayaknya semua orang tahu firman ini ya. Satu Korintus 3 ayat 16. Saya tahu, mungkin kita semua tahu firman ini. Ya, kita sudah menguasai firman ini dengan luar biasa. Namun saya mau bagi sekali lagi, kenapa? Karena saya lihat bahwa Opung sangat diberkati dengan firman ini. Saya baca ya, firman 1 Korintus 3 ayat 16. Saya bilang, Opung, saya kalau baca, tidak tahukah kamu, saya taruh nama saya di situ. Jadi tidak tahukah Harley Sibarani bahwa Harley Sibarani adalah tempat sucinya Elohim, dan roh Elohim berdiam di dalam Opung Harley Sibarani. Jika seseorang menghancurkan bait Elohim, Elohim akan menghancurkan dia, sebab tempat suci Elohim yang itu kudus, dan itu adalah Opung Harley Sibarani. Saya bilang, Opung, kalau saya tidak kasih tahu ini, saya berdosa atau tidak? Opung bilang berdosa. Yeskel 3 ayat 18 bilang, kalau aku akan menghakimi seseorang, kamu tahu dia salah, kamu tidak kasih tahu, kamu juga terima hukuman itu. Ya, saya bersaksi buat Opung. Opung, tahun 95 saya baca firman ini. Dulu saya Marlboro Samsu di sini kiri kanan. Tapi hari itu saya baca firman itu, saya stop total. Ditawarin, ditaruh di hidung, di apa, teman-teman goda, tidak. Opung lakukan, luar biasa enggak? Opung lakukan sampai hari ini. Sampai hari ini saya menghimbau buat setiap kami. Wow, luar biasa. Amin. Nah, kenapa menyaksikan sesuatu itu luar biasa? Karena Tuhan katakan di dalam Wahyu 12 ayat 12, mereka mengalahkan si musuh oleh darah anak domba dan kesaksian. Amen. Jadi saya himbau nanti besok-besok mungkin kalau Bapak Gembala mengizinkan, kita membuat banyak kesaksian, supaya dengan kesaksian-kesaksian ini kita memenangkan atmosfer di seluruh wilayah sini. Amin. Amin. Kalau paling indah tuh kalau kita menjelaskan sesuatu dengan melihat firman-Nya. Wahyu 12 ayat 10.
Dan aku mendengar suatu suara nyaring berkata di surga, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba, karena si pendakwa, saudara-saudara kita, yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Wow. Teman-teman tahu ini artinya apa? Opung tahu artinya apa itu? Setiap hari di mana kita berjalan, ada malaikat Tuhan, ada malaikat musuh. Malaikat musuh mendakwa kita atas semua perbuatan kita yang salah. Malaikat Tuhan membela kita. Tergantung kitanya berpihak ke siapa. Men? Men? Jadi waktu kita benar-benar menyaksikan kebesaran dan kehebatan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat 11, dan mereka telah menaklukkan si musuh oleh darah anak domba yang tersembelih dan melalui perkataan kesaksian mereka. Namun mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai pada kematian. Ya. Bang Dodo setuju enggak? Amin. Itu sedikit kesaksiannya, boleh ya? Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke tugas yang Bapak percayakan bagi saya siang hari ini. Mari kami berdoa sekali lagi. Bapa, kami tunduk kepala saat ini. Kami mohon urapan kuasa Bapa. Bapa, celikan mata telinga rohani setiap kami tanpa kecuali. Sebab setiap kebenaran firman, kami percaya yang keluar dari setiap mulut hamba Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang Bapa kehendaki. Biar itu terjadi hari ini dengan setiap kami Bapa. Biar kami semua pulang dari tempat ini dengan satu pembaharuan yang kami rindukan Bapa. Sebab kami semua rindu untuk menjadi lebih dari pemenang. Namun sebelum jadi lebih dari pemenang, firman Tuhan katakan di dalam Roma 8, kami bagaikan domba sembelihan yang dibawa ke tempat pembantaian tiap hari. Siap dibantai. Seakan-akan kami dibantai dengan semua permasalahan yang kami hadapi, semua intimidasi. Namun oleh cara yang penindasan yang kami terima ini, kami percaya Bapa semakin bawa kami dekat kepada Bapa Yahweh. Makin melekatkan kami kepada Bapa Yahweh. Dan kami mempunyai kekuatan yang tidak ada tandingannya. Dan kita menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Hari ini saya punya satu semboyan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Sudah beberapa waktu saya terus berjalan dengan semboyan ini, yang boleh jadi judul kami hari ini. Saya membacakannya dalam bahasa Inggris dulu, baru saya mengatakan dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi himbauan itu mengatakan begini: ability to finish can only be achieved if your commitment to Father Yahweh is stronger than your emotion. Anak-anak muda, enggak ada yang amenin? Jadi semboyan ini dikatakan oleh Einstein. Einstein itu orang pintar, tapi sangat mengandalkan Tuhan. Ya, dia mengatakan gini: untuk mencapai garis akhir, untuk mencapai tujuan kami yang kami sedang menuju, hanya bisa tercapai
Kalau komitmen kita dengan Bapa Yahweh lebih kuat dari emosi. Emosi itu daging ya. Emosi itu bisa marah, bisa sayang, bisa nangis, bisa sedih. Tapi komitmen kita harus lebih kuat. Men? Nah itu yang saya coba mempraktekkan sampai sekarang. Memang masih banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Tapi saudara-saudara, waktu kita benar-benar melakukan itu, khususnya pergandengan tangan dengan pasangan hidup kita, amin, kita akan mencapai hal-hal yang kami tidak pernah lihat, kami tidak pernah dengar, dan kami belum pernah terlintas di hati pikiran kita. Amin. Aminnya sedikit ya. Haleluya. Jadi judul ini membawa kita kepada satu cara yang sedang Tuhan mau lakukan bagi umatnya. Dan Tuhan melakukan ini berulang kali. Sejak bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, terus sudah masuk tanah perjanjian, mereka melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Tuhan itu baik dan luar biasa. Tuhan dengan sabar menanti untuk satu hal saja, supaya terjadi pertobatan, men, supaya semua berbalik kembali kepada Tuhan. Ya, maka beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala bawa firman soal Yehezkiel 33 ayat 11 itu, saya pulang, saya merenungkan dan saya baca, luar biasa sekali itu firman. Tuhan kita itu yang menciptakan kita, yang punya kekuatan kuasa yang luar biasa, yang bisa hanya meniup kita dengan napasnya, maka kita semua hilang mati. Tapi Dia tetap memberi kami kesempatan untuk diperbaharui, untuk bertobat, untuk restorasi. Amin. Karena itu saya mau menghimbau untuk kita semua, mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Jangan kita mungkin dalam kondisi keadaan, saya tidak menyinggung siapapun ya, tidak. Ini buat semua kita. Mari semangat itu kami kobarkan kembali. Ya, seperti yang Mbak Ivo sharing beberapa minggu yang lalu, terus waktu Bang Dodo bawa pujian, Bang Dodo sharing apa tuh? Pertobatan apa tuh bahasa Ibrani? Yesus. Amin. Ya, mau kita memperhatikan hal ini. Ini sesuatu yang mungkin kita merasa biasa-biasa. Saya kalau ngomong ini sama teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Maluku, susah. Bung, kita orang udah bertobat, dari lahir Kristen kok. Sudah dari lahir Kristen. Jadi pertobatan untuk orang percaya merupakan sesuatu mungkin yang dianggap, lu ada-ada aja, gue sudah hidup dalam keselamatan kok, sudah beres. No, kita belum sampai ke keselamatan yang sesungguhnya yang Tuhan mau bukakan buat kita. Ya, bahkan kalau kita lihat di dalam dunia kerohanian aja, kita ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, bicaranya luar biasa, firman-Nya hafal di luar kepala, luar biasa. Tapi kalau lihat perbuatan, tindak tanduknya setiap hari, kata-katanya yang keluar dari mulutnya, wow, saya bilang, apa saya salah nih, ya kan? Ngeri sekali, ngeri sekali, ngeri sekali. Nah, firman yang saya mau sampaikan hari ini adalah Kisah Para Rasul 3 dari ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Nanti berkaitan ke atas dan ke bawah masih ada, tapi kita kembali ke Kisah 3 ayat 21 sampai ke 24. Saya kemarin panjang hari saya cari-cari, rupa-rupanya memang kalau kita membaca firman dengan teks dari berbagai macam Alkitab dan bahasa, kita menemukan hal-hal yang luar biasa indah ya.
Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Tolong dibuka saya. Maaf ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 21 sampai ayat 24. Saya baca dengan terjemahan dari ILT, yang seharusnya surga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu, yang tentang itu Elohim telah mengatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Ya. Nah, kalau di dalam terjemahan yang lain lagi dari lain dikatakan gini, Hamasea itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya. Nah, pemulihan dalam bahasa Indonesia sebenarnya dalam bahasa asli dan bahasa Inggris adalah to be restored, to be restored. Ya. Jadi pemulihan dengan restorasi ada perbedaan enggak? Banyak sekali. Ya. Kalau hanya pemulihan berarti kita misalnya dalam satu gedung kita tambal sulam saja. Tapi kalau to be restored berarti kita harus merobohkan bangunan yang tadinya sudah menyimpang keluar dari blueprint dan kita bangun kembali menurut blueprint itu. Ya. Ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa Elohim hamba Elohim akan bahwa Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah membicarakan ini, mulai dari Nabi Samuel dan sesudah Nabi Samuel, telah bernubuat tentang zaman ini. Haleluya. Jadi Bapak fokusnya untuk zaman yang mana nih? Zaman yang sekarang. Zaman yang kami berada sekarang ini. Ya, bisa kita membayangkan betapa kita ada dalam suatu zaman yang sangat diperhatikan Bapa. Amin. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini banyak hal yang akan terjadi. Ya, banyak hal yang akan terjadi sampai akhirnya orang-orang percaya hilang pegangan. Begitu berat tekanan-tekanan yang dialami, ya, serangan-serangan, intimidasi yang kami hadapi, membuat kita akhirnya yang seharusnya orang-orang yang menjadi contoh teladan, yang menjadi poros halang yang luar biasa, goyah. Jangan dong, jangan amin kan ya? Ya, jangan kita sampai seperti itu. Maka kita harus sekarang merapatkan barisan. Mari kita sama-sama
kita melakukan apa yang sebenarnya Bapak taruh di dalam visi misi dalam gereja GPRY. Haleluya, ini apa? Kita sama-sama, kita topang Bapak Gembala. Amin. Ada satu rencana yang luar biasa dari Bapak yang tidak disukai musuh. Ya, ini akan terjadi restorasi besar-besaran. Amin. Makanya saya dalam doa saya selalu bawa, oke, banyak tantangan dari luar, banyak serangan, banyak segala ocehan yang datang, gak apa-apa. Karena aku percaya zaman ini Bapak akan membuat satu perubahan yang besar. Amin. Bapak buat satu perbedaan bahwa yang benar-benar melayani Bapak, menyembah Bapak, dan torahnya Bapak akan pisahkan. Amin. Dari mereka yang boleh saja menjadi orang fasik, boleh saja pencemooh, boleh saja menjadi orang-orang berdosa, tapi mereka bisa begitu luar biasa menghiasi segala apa yang sedang menjadi rencangan mereka dengan begitu rohani dan rapat sekali sehingga kita bisa terkecoh. Ya. Ya. Tapi kita tidak usah takut. Janji Bapak di dalam Kisah 3 itu sudah Bapak sediakan sejak Ulangan 18 ayat 15 sampai 18, ya. Itulah firman yang sama. Ya. Artinya Bapak mau buat satu restorasi yang besar, kenapa kita kembali lagi ke Torah? Ya. Kita kembali lagi ke hukum ketetapan peraturan yang Bapak turunkan melalui Musa. Kita harus kembali ke situ lagi. Jangan kita bilang bahwa kita sudah modern sekarang, kita sudah tidak lagi pakai Torah, kita tidak lagi menyembah nama kudus Bapa. Teman saya dari Belanda datang, lu terlambat sekali, lu ketinggalan zaman, kita hidup di dunia digital, dia bilang. Lu pencet aja di HP lu mau lihat dari mana saja lu baca. Saya bilang, kamu enggak tahu kamu sesat. Kamu enggak tahu kamu disesatkan dengan media itu. Karena kamu bukan ambil dari Torah, kamu ambil dari semua apa yang diajarkan nabi-nabi sekarang yang bermunculan di mana-mana. Ya. Kita ada punya satu deteksi di dalam hidup kita enggak? Bahwa kita ada dalam satu kondisi keadaan yang harus benar-benar siap siaga. Tetap berjaga-jaga. Kita bisa ketemu dengan teman-teman orang-orang yang kelihatannya rohani luar biasa, tapi kita tidak tahu hati mereka. Ya, karena itu kita harus benar-benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, saya membukakan sesuatu yang saat ini mungkin agak sedikit meluas, agak sedikit melebar, tetapi ini semua karena saya mengevaluasi dari beberapa waktu kami mengalami begitu banyak tantangan, dan kita berhadapan dengan teman-teman yang tadinya dalam satu tim doa, dalam satu persekutuan yang wow, mereka diperlengkapkan oleh Tuhan dengan talenta ya yang begitu luar biasa, tapi pada akhirnya saya dicelikan mata oleh Tuhan. Saya punya teman-teman dalam persekutuan doa yang sebelum ini. Bapak Gembala, saya di negeri Belanda, dia di sini. Dia bisa kasih tahu saya, Bung maju lagi 3 langkah, Bung ke kanan lagi 4 langkah, Bung lihat ini ada di situ. Wow. Jadi kalau kita lihat ke hal-hal seperti itu, terus kita menjadi mengagungkan itu, kita terkecoh. Saya selalu bilang, oke, apapun yang you dapatkan, minta sama Bapak. Teguhkan kami dengan firman. Kalau tidak ada firman tentang apa yang kau lihat itu, kita uji lagi lah. Kita uji lagi lah. Karena kita jangan terbuai terlalu dengan talenta-talenta yang begitu luar biasa.
Betul, kami mengucap syukur bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang Bapak persiapkan seperti itu. Ya. Tapi jangan kami mengkagumi itu. Kami tetap bersandar kepada Bapa, tetap melekatkan hati kita kepada firman Tuhan. Ya. Saya dari semalam saya baca, dibukakan terus, saya bilang, Bapak kalau saya tulis semua bisa kita 2-3 jam di sini, ya. Tapi saya bilang biar kita nanti bertahap-tahap menuju ke apa yang Tuhan mau, yang dikatakan oleh seorang pintar sekali tapi takut Tuhan. Ability to finish can only be achieved if your commitment with Father Yahweh is stronger than your emotion. Amen. Kita semua pegang ini sih yang erat-erat, ya. Sampai kita kadang-kadang kalau ketemu dengan teman-teman yang ya memang kita tahu mereka dari dulu pendoa, doa puasa. Saya tidak mau menghakimi siapapun, ya, tidak. Tapi itu kami ketemukan. Ya mungkin juga mereka berpikir yang sama tentang saya, ya. Tapi saya terus uji. Saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan satukan saya dengan istri saya yang sekarang. Karena Tuhan memperlengkapi istri saya dengan satu kepekaan yang tetap kita uji juga, ya. Kita uji. Tapi untuk itulah kita dipersatukan. Ya, untuk itulah bukan hanya untuk supaya kita punya pasangan, tidak, tapi supaya kita benar-benar menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, ya. Maka waktu kami dipertemukan, saya sampai heran sendiri, ya. Soalnya tadinya kan yang saya muridkan, jadi dari tahun 2008 tahu-tahu kita disatukan oleh Bapak, sampai mungkin kita tidak percaya dan bertanya-tanya, ya. Tapi banyak sekali petunjuk dan pengarahan yang Tuhan berikan sehingga saya pegang. Kalau kita melangkahkan kaki kami di dalam pelayanan, kita harus begitu, harus terus menerus. Jangan cuma satu yang kuat, dua-dua harus kuat. Ya. Ya. Matius 18 ayat 19 bilang apa? Kalau di atas muka bumi ini ada 2 orang sepakat satu hati, maka apa yang kamu doakan Bapa sudah memberikan. Amin. 2 orang sepakat satu hati itu hamba Tuhan atau pasangan suami istri? Hanya pasangan suami istri yang bisa seperti itu. Ya. Saya bukan mau mengkoreksi siapapun di sini, tidak. Atau yang mendengar di video Facebook atau YouTube, tidak. Tapi mari kita saling mengingatkan. Amin. Saling menghimbau, saling membangun, saling menguatkan. Jangan menjatuhkan. Saling menguatkan, saling mengangkat. Terus menerus. Sebab Bapak kita itu luar biasa. Kita jatuh dia angkat, kita jatuh tersungkur dia angkat lagi. Ya. Jadi kita tidak boleh kebalikannya. Kalau orang sudah melakukan satu kesalahan terus kita lepas, kita tanggalkan, jangan. Kita tetap mengingatkan, kita tetap menjangkau, kita tetap katakan ya, tidak katakan tidak. Amin. Ya. Jadi kalau di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umatnya. Ya. Nah, saya bilang buat teman-teman saya, simpel kan, kemarin saya pergi berdoa untuk salah satu teman dulu pemain musik di dunia sirkuler, sakit kemarin, kita pergi berdoa. Saya bilang kalau sekarang firman Tuhan katakan seperti itu, ya kan?
Berarti apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 7 bahwa aku bukan datang untuk mentiadakan Torah, tapi aku datang untuk menggenapkannya. Satu iota pun tidak boleh dihilangkan. Termasuk itu atau tidak? Kalau apa saja yang dikatakan Nabi yang dimaksud sini siapa? Yeshua Mashiach. Amin. Ya. Mungkin saya sampaikan firman-Nya kurang begitu enak karena omongannya agak sedikit straight to the point ya. Tapi itulah yang harus kami sharing dan kami bagikan sekarang supaya kita punya kekuatan yang tidak ada tandingannya. Amin. Nah, Yeshua Mashiach katakan di dalam Yohanes 12 ayat 48, dia bilang apa di sini? Sudah dapat? Yohanes 12 ayat 48. Firman-Nya, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, sudah ada hakimnya. Sebab yang menghakimi pada akhir zaman itu adalah firman itu sendiri. Bukankah difirmankan oleh Bapa melalui Musa di dalam Ulangan 18, barang siapa tidak mendengar nabi ini, dia bilang apa? Barang siapa menolak aku dan tidak mau mendengar perkataanku, ya kan? Bisa lolos enggak? Tidak. Tidak bisa lolos. Ya, makanya saya selalu kalau pasangan saya ini bilang pakai firman terus, saya bilang soalnya jangan saya pakai bibir mulut saya atau hati saya atau perasaan saya, salah. Berarti saya menghakimi. Saya cuman sampaikan firman. You mau ikutin ya atau tidak itu hakmu, ya. Tapi biarlah kita melakukan seperti itu, ya. Supaya kita jangan menjadi main hakim sendiri, merasa lebih hebat dan merasa so tahu dan so hamba Tuhan yang diurapi dengan luar biasa sehingga bisa mengambil kesimpulan sendiri, menghakimi sendiri. Jangan. Amen. Jadi itulah restorasi yang Tuhan ingin kita kerjakan pada akhir zaman ini. Mulai dari mana? Keluarga, amin. Dari kita pasangan suami istri, anak-anak, terus keluarga kita. Kenapa? Sebab di saat kita punya mesbah yang kuat, baru kita punya gereja yang kokoh. Amin. Kita tidak bisa punya gereja yang kokoh kalau di rumah berantakan, yang satu ke sini, yang satu ke sana, orang tua ke sini, anak-anak ke sana. Jangan. Ya, saya tidak mau mendiskreditkan siapapun. Semua kita diberi kesempatan sekarang untuk benar-benar menyatukan hati kita. Ya, restorasi yang Tuhan mau ini sebenarnya sudah lama sekali, Waktu kerusuhan di Maluku, saya tanya Tuhan, bukankah Tuhan pilih Maluku untuk menaruh Torahmu pertama di sana 2000 tahun yang lalu? Bukankah Maluku Tuhan pilih untuk menaruh nama kudus Bapa, sekalipun gerejanya nggak pakai nama itu, tapi hanya ada di dalam lambangnya. Ya, Bapak bilang umatku binasa karena tidak ada pengenalan akan aku. Hosea 4 ayat 6. Ya, Hosea 4 ayat 6 ini dia tujukan kepada siapa? Coba Rick boleh baca? Sedikit lagi ya, boleh Pak? Firman Tuhan berkata bahwa Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku.
Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Wow, sedih nggak? Sedih atau tidak? Kalau Bapak marah dengan umatnya, kalau Bapak menghukum umatnya, yang salah siapa di sini? Imam. Siapa itu imam? Suami, kepala rumah tangga. Ya, jadi suami kepala rumah tangga harus menjadi contoh teladan yang sama seperti Bapak. Amin. Ya, ya kita enggak usah setiap hari gembleng anak-anak, pukul, marah, tenang. Enggak. Kita yang contoh teladani dulu, ya. Ya. Kita bilang, ayah anak-anak semua pagi-pagi bangun berdoa ya, papanya bangunnya siang. Harus kebalikan. Anak-anak bangun buka pintu, oh papa lagi berdoa. Amin. Ya. Ya. Saya rindu, kenapa? Ini ada satu kegerakan yang kita harus mulai dari keluarga. Harus punya mesbah keluarga yang kuat. Jangan mamanya yang jadi contoh, bapaknya yang harus jadi contoh. Ya, men, ya, ya mungkin saya ngomong ada yang tidak suka, saya minta maaf ya, ya, bukan saya mau ngomong siapapun tidak, tapi ini harus saya sampaikan, kita harus sampaikan, karena saya percaya Bapak yang bawa saya ke sini, dan Bapak akhirnya bawa keluarga saya di sini, ya, dan kita ada di sini tidak kebetulan. Ada satu rencana Bapak yang luar biasa. Bapak punya satu visi misi yang luar biasa. Amen. Maka Bapak katakan di dalam Maliakhi 3 ayat 18, aku akan membuat pemisahan. Ya, aku akan membuat pemisahan. Coba kita lihat yuk, Maliakhi 3 mulai dari 16. Ini Tuhan lagi marah dengan mereka yang fasik ya. Jadi ayat 14 Tuhan kata gini buat bangsa Israel. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Elohim. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus kita lakukan terhadapnya, melakukan hukum, ketetapan, peraturan, berjalan dengan pakaian bergabung di hadapan Elohim semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Elohim pun mereka juga luput. Sekarang sedang ditanya, mana Tuhanmu? Ya kan, mana janji Tuhanmu? Boleh kita berhadapan dengan keluarga, banyak sekali yang mengece-ece kami, yang menghina kita, ya. Kita tetap mengasihi mereka. Amin. Kita tidak boleh balik belakang kepada mereka. Kita tetap berdoa, berseru kepada Bapa. Sebab ayat 16 dikatakan begini. Beginilah berbicara satu sama yang lain orang-orang yang takut akan Yahweh. Amin. Kita di semua sini takut akan Bapa Yahweh enggak? Jadi itu bagian kita sekarang. Amin. Yahweh memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Bapa Yahweh. Bagi orang-orang yang takut akan Yahweh dan bagi orang-orang yang menghormati dan menguduskan namanya. Amin. Ini janji Bapak ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Wow. Tidak ada yang mau bilang wow. 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 Kalau aku bilang, Bapak, aku jadi milik kesayanganmu. Musuh berani dekat enggak? Dia langsung jauh. Dia bilang, jangan kamu ke keluarga situ ya. Kamu dihabis-habisin, pergi jauh dari situ. Amin. Bapak bilang apa? Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya
yang melayani dia. Ya, Opung Harley. Kalau Bapak bilang aku akan mengasihi Opung Harley sebagaimana seorang Bapak mengasihi anak yang melayani dia, Opung senang nggak? Opung harus merasa, waduh aku diberkati. Amin. Amin. Makanya Opung harus bilang, Pelni nanti jadi milik Bapak Yahweh. Amin. Aku akan setiap hari membawa supaya teman-temanku yang tadinya tidak tahu Bapak akan tersungkur di hadapan Bapak. Amin. Amin. Opung Boro. Amin. Haleluya. Oke. Saya menutupi pelayanan saya saat ini dengan ayat yang ke-18. Ini janji Bapak Yahweh, Bapak katakan itu. Maka Bapak kasih tahu buat Opung ini. Opung akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya. Dan akan ada perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Bapak Yahweh dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Perbedaan apa itu, Opung? Satu, Opung jadi anak harta kesayangannya. Amin. Amin. Berarti kalau Opung jadi harta kesayangannya, apa yang ada di atas muka bumi ini, Opung minta, Opung dikasih enggak? Proyek kecil, Opung. Proyek kecil. Opung tinggal minta Bapak, aku minta bangsa-bangsa. Amin. Mazmur 2 ayat 8 dia bilang apa? Bapak bilang apa? Mintalah daripadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Ujung timur menjadi milik pusakaku kembali. Amin. Amin. Ujung timur itu buat sisi Drake. Drake dari ujung timur. Jadi milik Bapak Yahweh kembali. Kenapa? Ujung timur menerima Torah 2000 tahun. Enggak sombong nih. Enggak sombong. Ini kan. Tapi kita harus bertanggung jawab kalau kita menjadi pilihannya. Ya. Bukan hanya menjadi satu kebanggaan. Ya, bukan saja jadi satu kebanggaan. Betul tidak? Dan juga jangan merasa bahwa kalau kita sudah dipilih itu jadi hebat. Enggak. Itu satu privilege. Apa ya privilege, Pak? Keistimewaan, ya, luar biasa. Amin. Keistimewaan itu tidak semua orang yang terima. Hanya orang-orang yang terpilih. Privilege dari Tuhan. Saya percaya di Jalan Kelapa sini semua privilege Tuhan. Amin. Amin. Kita siap. Amin. Kita siap. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Itulah yang sudah hamba-Mu sampaikan, sekalipun masih ada beberapa hal yang kami bagikan, tapi kami percaya ada kesempatan berikut untuk kami sama-sama membagikannya untuk Bapak di surga. Kami mau mengucap syukur kepada Bapak dengan pujian yang tadi kami nyanyi dari ref, tapi kami mau menyanyi dari awal ya. Mari kami siapkan hati kami ungkapkan kata-kata ini kepada Bapa sebagai satu doa. Ya. Bapa, kami persembahkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kami. Bapa begitu luar biasa. Terima kasih Bapa pilih Kehilaf di Jalan Kelapa ini. GPRY haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk mempercayakan kami seorang gembala yang merasa bertanggung jawab dan siang dan malam membawa jemaat dalam doa dan terus memperjuangkan segala sesuatu bersama dengan Ibu Gembala dan semua pekerja di sini. Inilah tandanya bahwa Bapalah yang mengasihi kami, bukan kami yang mengasihi Bapa.
Kami tidak dapat mengasihi sesama kami. Kita tidak dapat mengasihi Bapa dalam hukum yang pertama dan yang terutama. Kalau bukan Bapa lebih dulu mengasihi kami. Kami persembahkan pujian ini kepada Bapa di surga. Kau Yahweh lah yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Bapa berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Yahweh, ya Bapa segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Yahweh yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Dengan segala kerendahan hati saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kami naikkan pujian ini dengan satu doa yang keluar dari hati kami. Bukan karena saya yang minta. Bapalah yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Pandanglah rencana Bapa yang indah bagi kami. Rencana-Mu indah bagi. Terima kasih Bapa. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Haba Yahweh segalanya, Yahweh segalanya, oh di dalam hidupku, kerajaan-Mu Yesus, kebenaran-Mu itu bagianku.
impianku. Bapa Yahweh, Oh, Bapa yang ku pandang, kami pandang selama hidup. Ya Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, dan Rajaku. Oh, sembah Bapa Yahweh. Haleluya. Segala pujian, hormat, segala keagungan, Bapa Yahweh, pusat segala-galanya, segala-galanya. Oh, Yahweh, segalanya. Oh, Bapa Yahweh, panggil namanya Yahweh. Oh, dia lebih manis daripada madu, dia lebih indah, dia lebih dahsyat. Yahweh yang kami sembah, Yahweh Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak baik, sangat baik, luar biasa. Hanya karena Bapak lebih dulu mengasihi kami dapat mengasihi Bapak dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan seluruh kekuatan kami. Sebagai hukum yang pertama dan yang terutama, dan hukum yang kedua sama seperti yang pertama. Mulai dari GPRY, haleluya, kami mau saling mengasihi satu sama dengan yang lain, sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Sebab tidak ada hukum yang lebih tinggi dari kedua hukum ini yang disatukan dalam kuasa kasih Yeshua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saudara-saudara, suaranya hanya dengan lembut mengatakan kepada saya, Naftali, apakah engkau mengasihi aku? Jemaat GPRY, haleluya, apakah engkau mengasihi Bapak Yahweh? Jemaat GPRY, haleluya, apakah engkau mengasihi Bapak Yahweh? Ya, ya, kami mengasihi Engkau ya Bapa. Yohanes 14 ayat 15 katakan, bila mana engkau mengasihi aku, lakukanlah semua perintahku. Amin. Ya, Terima Tuhan. kasih Bapak. Segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan kami kembalikan hanya bagi Bapa Yahweh, Bishem Yeshua HaMashiach Adon, dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Bapak Naftali. Seberapa banyak kita yang hadir di tempat ini diberkati oleh kebenaran firman hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Jadikan setiap kami Bapa ahli waris-Mu, kesayangan-Mu, untuk kami terus memberitakan kuasa
kudus-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau tidak pernah selesai atas hidup kami. Bapak berkati hamba-Mu, Bapak Naftali, Welong Alexander Peter hari ini Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati kehidupan rumah tangga, keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah Bapak kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Saya undang untuk hambanya yang berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu yang ajaib yang terus menyertai kami Tuhan. Tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami, Engkau yang selalu ada buat kami. Bapa, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memberkati setiap kami, keluarga lepas keluarga. Kami percaya meskipun kami tidak punya dasar untuk percaya, kami akan terus melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Sebab Kau Bapa kami yang hebat, Bapa kami yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami di dalam Putra-Mu Yesus Al-Masih. Haleluya, amin. Kita memberikan persembahan minggu ini tetap ada 3 kotak untuk persiapan sahabat kita. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesua atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku kekuatan. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapa, punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh bangga Yesua atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Miliki, karena tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu Tuhan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oh. Terima kasih buat persembahannya Bapak Yahweh yang memberkati.
Kita mau dengarkan pengumuman. Haleluya. Sahabat Shalom. Enggak ngomong, enggak nyaut juga enggak apa-apa sih. Sahabat Shalom. Nah. Haleluya. Saya ngikutin Pak Naftali tadi. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan kita bisa beribadah sabat pada hari ini. Dan hari ini hari yang luar biasa buat Ibu Rifki Rifonda Fadli yang tepat tanggal 9 September berulang tahun. Namun yang bawa makanan yang ulang tahun tanggal 6 dan tanggal 8. Tuhan memberkati buat keluarga MP Sibarani yang sudah membawa makanan. Hari ini tidak kelaparan. Terima kasih buat pelayanannya. Pak, selamat ulang tahun buat Bapak MP Sibarani. Dengan berkat, loh kok baru salaman sekarang? Loh Carla belum pernah salaman? Oh udah, salaman lagi. Oh kirain gak pernah salaman di rumah. Aduh gawat ini. Harus ada pemulihan kalau kayak gitu. Kalau sampai baru salaman sekarang nih, saya kelihatan di depan mata saya soalnya. Haleluya, wow dahsyat. Tuhan memberkati buat Pak Sibarani, buat Karen juga yang ulang tahun kemarin tanggal 8 yang ke-17 ya. Waduh, luar biasa. Biar Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat panjang umur buat Bapak Sibarani, buat borunya juga bukan hanya dapat kerjaan tapi dapat kekasih hati gitu ya Pak ya. Haleluya. Luar biasa. Kita tunggu undangannya. Berapa tahun lagi Karen? Enggak tahu. Tuhan memberkati dengan panjang umur dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang luar biasa. Dan buat anak-anak Tuhan juga biarlah kasih Tuhan yang terus melimpah buat kita melimpah hari ini. Juga untuk Bapak Alfred Tampu Bolon tanggal 5 September yang berulang tahun. Mungkin bisa menyaksikan lewat Facebook atau juga lewat tangin YouTube. Tuhan berkati Dr. Alfred dengan berkat yang melimpah dan panjang umur. Dan saya rasa ini adalah sahabat terakhir buat saya di tahun 5783 dan juga buat kita semua. Udah sedih ya? Ya sedih lah, kirain. Karena minggu depan sudah sahabat yang baru, di tahun yang baru. Jadi kalau ada yang lihat status saya, H-7, nah itu orang yang kerja, dapat kerjaan di mana Pak? Wah langsung curiga kan. Padahal nanti saya bikin lagi H-7-nya yang benar-benar H-7 yang terakhir di tempat kerja gitu ya. Jadi hari ini adalah sabat terakhir kita di tahun 5783. Bukan hanya buat saya tapi kita semua ya. Ini kok sedih, mukanya sedih. Mau kemana Bang Robert gitu ya. Ya hari ini adalah sabat terakhir kita di tahun 5783 karena minggu depan tepat sekali dengan 1 Twisri 5784 tahun 5784 tahun P Dalet. Jadi kita sudah masuk sudah 5783 P Gimel berkata-kata dengan berjalan. Kita sudah bersaksi, kita menyampaikan kepada firman kepada banyak orang tentang firman Tuhan dan saatnya pada saat masuk ke 5784 P Dalet kita berjalan menantikan berkat Tuhan. Dalet itu bicara juga tentang nama Bapa, jadi bicara tentang kuasa Tuhan. Jadi tetap terus perkatakan firman Tuhan dari mulut bibir kita, perkatakan yang baik. Ya, perkatakan yang baik. Mungkin sekalipun kita diperhadapkan dengan yang tidak baik di hadapan kita, perkatakan yang baik. Jadi kalau misalnya kita bilang batuk pergi, ya kuasa penciptaan itu dari bibir kita. Walaupun loh masih batuk, masih serak. Iya, tapi kita tetap terus perkatakan yang baik. Batuk pergi. Nah, ini luar biasa kalau misalnya tadi Pak Naftali bersaksi tentang Pak Opung Harli. Luar biasa ya. Saya bilang jadi akhirnya perlu ada dorongan Roh Kudus
yang akhirnya membuat mungkin Pak si Barani sudah pernah dengar ayat itu bukan sekali dua kali, tapi pada saat itu akhirnya ada dorong Roh Kudus yang membuat akhirnya ya hari ini berhenti merokok. Dan itu luar biasa. Tuhan perhatikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Harli selama 1 minggu ini, dan pasti Tuhan akan terus kerjakan 7 hari ke depan, bulan depan, sampai seterusnya. Tuhan gantikan semua yang hilang di masa lalu untuk dengan hal yang baik di masa yang akan datang. Terima kasih juga buat pelayanan hambanya hari ini, satu keluarga, baik pelayan firman, worship leader dan singer, ya, jadi luar biasa. Berkat Tuhan melimpah buat Bapak Naftali, Bu Naftali dan juga buat Putri. Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah dan terus diberkati dalam pelayanannya. Dan untuk Sabat depan, untuk ulang tahun tadi, ya hari ini ada Ibu Rifki Rifonda Fadli, buruh Panjaitan, dan tanggal 15 September ada Joshua Asher Maliaki Timotius, putra dari Bapak Yakub Sugiharto. Tuhan berkati buat Ibu Rifki dan juga buat Joshua yang berulang tahun tanggal 15 September. Dan untuk Sabat depan itu adalah Sabat pertama di tahun 5784, itu ibadah raya Rosh Hashanah. Dan dalam hari raya Rosh Hashanah itu atau Yom Teruah, kita akan minum anggur, makan roti, makan ikan, madu dan apel, kurma dan buah delima. Nah, ini buah delima ini yang pasti harus ada dalam hari raya Rosh Hashanah. Sehingga untuk bulan depan, untuk minggu depan diharapkan kita akan melakukan perjamuan kasih. Jadi semua jemaat diharapkan untuk bisa bersama-sama membawa makanan, minuman yang bisa kita santap, kita bisa nikmati bersama di acara sesudah ibadah Rosh Hashanah, Yom Teruah, untuk kita menikmati Hebrew New Year, ya, tahun barunya orang Ibrani itu tahun minggu depan. Jadi tepat H-7 dari hari ini kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 5784. Bapak Yahweh yang berkati kita semua. Sahabat Salom. Haleluya. Kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh selesai ibadah siang hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami terima siang hari ini membawa sukacita, membawa perubahan, membawa terobosan besar bagi setiap kami yang datang di hari yang Engkau kuduskan ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah selesai atas hidup kami. Bapa, kiranya hari ini benar-benar Tuhan membuat kami semakin ehat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terpuji-pujilah Engkau. Kita mau bangkit berdiri, saya undang semua bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, satu-satunya Bapak Yahweh yang kita andalkan dalam hidup kita. Amin. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Kaulah satu-satunya Tuhan.
kesetiaan-Mu mengatasi semuanya Tuhan, melebihi apapun Tuhan. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. bejana-bejana yang indah, karena kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Sesungguhnya kami bukan kami lagi, tapi Tuhan yang berdiam atas kami. Tuhan yang berdiam atas setiap kami. Tuhan yang sudah mengubahkan kami, membawa kami dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan inilah waktunya kami melakukan bagian kami untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saat kami mengucap syukur, kami mempermuliakan Tuhan. Oh, biarlah hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berkata, Tuhan baik, Bapa Yahweh baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Bapa, bukan saat kami menerima sesuatu yang baik menurut pandangan kami
kami bersuka cita atasnya. Tapi biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami mau isi dengan ucapan syukur kepadamu. Saat Engkau bawa kami melintasi puncak-puncak bukit, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hebat. Tapi saat Engkau bawa melewati lembah-lembah, kami juga mengucap syukur karena ada tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, yang akan menopang kami, yang akan memampukan kami untuk kami melewati segala masalah dan pergumulan yang ada. Karena kami tahu Tuhan, saat Tuhan bentuk kami, itulah waktunya di mana kami melewati lembah-lembah itu. Tuhan, Engkau yang membentuk setiap kami di bagian kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau yang meneguhkan dan menguatkan, sehingga setiap kami, saat kami berjalan, kami sadar bahwa kami memiliki Tuhan yang hebat. Sehingga hidup kami bukan lagi mempertanyakan Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, sehingga kami bergantung sepenuh kepadamu. Tidak lagi mengandalkan pikiran kami yang terbatas, tidak lagi mengandalkan kekuatan kami yang sangat terbatas, tapi kami mau mengandalkan Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Tuhan dapat mengubahkan keadaan kami dalam satu malam. Tidak ada yang sukar bagimu, Bapa. Oleh karenanya Tuhan, kami mau menggantungkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Biarlah baik tidak baik keadaan kami mau tetap mengucap syukur. Seringkali kami mengalami sepertinya kami ada di ujung tanduk, tapi pertolongan Tuhan tak pernah terlambat dalam hidup kami. Itulah yang membuat kami bangga, itulah yang membuat kami bermegah di dalam Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu ada, yang selalu hadir di dalam setiap apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ajar kami Bapa untuk melewati segala kondisi dan keadaan. Kami tahu Tuhan, Tuhan tidak mau melihat anak-anak yang cengeng. Tuhan tidak mau melihat anak-anak yang kualitasnya saat ada guncangan langsung roboh. Tapi yang Tuhan mau, anak-anak yang memiliki kualitas yang kuat. Karena Tuhan yang memberi kekuatan itu. Tuhan yang memampukan kami. Bagaimana kami mengandalkan Tuhan kalau kami tidak pernah menghadapi pergumulan. Tapi saat kami menghadapi waktu demi waktu, ada masa-masa kritis yang kami lewati. Dan kami tahu Tuhan hadir di sana. Sehingga iman kami semakin kuat. Sehingga iman kami semakin bergantung kepadamu Tuhan. Karena kami melihat keajaiban Tuhan itu setiap waktu dan detik yang kami lalui. Terima kasih Bapak. Kalau saat ini si roh pendakwa itu sudah dirobohkan. Si roh pendakwa sudah dirobohkan. Tidak ada lagi yang dapat mendakwa kami. Karena ada kami adalah milik kepunyaan Bapa Yahweh. Kami adalah harta kesayangan Tuhan yang ditanam di tamannya Tuhan. Oleh karenanya tidak ada kuasa yang dapat merusak kami. Tidak ada kuasa yang dapat merusak kami. Saat ini kami mau deklarasikan di hari Sabat terakhir. Kami mau berkata, hai Satan, engkau sudah dikalahkan. Engkau sudah dikalahkan. Dan disitulah karya Tuhan mulai nyata. Dan saat kami memasuki tahun yang baru, kami mau Tuhan,
Hari ini kami menerima akan kebenaran firman-Mu, bahwa bila kami mau masuk ke dalam destininya Tuhan, yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kami harus mendahulukan komitmen kami kepadamu Tuhan. Oh, segala emosional itu dibelakangkan, dan kami mau berkomitmen sepenuh sama Tuhan, membangun mesbah keluarga. Oh, mau belajar setiap waktu seperti Daud. Oh, dia merenungkan firman siang dan malam. Tuhan, biarlah hari-hari kami mau lewati dengan cara yang seperti itu, karena kami tahu itu yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah kami terus memuji-muji Engkau Bapa. Setiap waktu detik kami lalui, biarlah pujian terus naik dari mulut kami Tuhan, karena kami tahu itu yang menyukakan hati Tuhan. Bapa, ajar-ajari umat-Mu Tuhan, untuk kami terus berglori di dalam Tuhan. Berikan kami nyanyian-nyanyian baru, sehingga saat dimanapun kami berada, saat apapun aktivitas yang kami lakukan, kami terus mempermuliakan Tuhan. Kami terus memuji-muji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang membentuk kami Tuhan. Engkau yang merekonstruksi hidup kami. Bapa, kami tidak mau Tuhan merenovasi hidup kami, tapi Tuhan ubahkan kami Tuhan. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Bapa, kami adalah bait-bait kudusnya Tuhan. Kami adalah bait-bait kudusnya Tuhan. Bapa, kalau Engkau berkata, inilah waktunya Tuhan dipermuliakan. Bagaimana kami mempermuliakan Tuhan? Dari apa yang kami miliki. Kami tidak perlu menunggu, tapi saat ini Tuhan, saat kami apapun yang kami lakukan mempermuliakan Tuhan, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Bapak, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Ajar-ajari kami Bapak, karena kami tahu Tuhan bahwa apa yang tertulis itu mematikan, tapi roh Tuhan yang menghidupkan kami. Oleh karenanya Bapak, jamah telinga kami untuk kami mendengar akan perkataan-Mu. Jamah hati kami Tuhan, untuk kami terus terarah kepadamu, sehingga saat kami berjalan, oh, kami tidak sendiri lagi, karena ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Segala sakit penyakit sudah dikalahkan. Segala kuasa sakit penyakit tidak berkuasa lagi atas kami. Kami tahu Tuhan, bahkan Paulus saat pelayanannya, dia mengalami sakit, tapi dia terus berglori di dalam Tuhan. Karena sakit itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Oh, biarlah Tuhan kemampuan, kekuatan yang sama Tuhan berikan buat anak-anak-Mu di GPR. Haleluya. Biarpun tubuh ini lemah, tapi roh kami tetap kuat di dalam Tuhan. Roh kami tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga segala sakit itu sudah kalah, sudah dihancurkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Segala apapun Tuhan yang menghambat kami untuk kami masuk dalam rencana Tuhan, saat ini kami bersatu hati. Biarlah Bapak, semua penghalang-penghalang itu sudah dipatahkan, semua penghalang-penghalang sudah dihancurkan, sudah dirobohkan, dan kami masuk dalam rencana Tuhan. Di tahun yang baru kami akan membangun momentum bersama dengan Tuhan. Bapak, Engkau yang berikan kami hak istimewa. Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Tuhan, Engkau yang membuat perbedaan itu Tuhan. Perbedaan yang signifikan akan Tuhan lakukan. Bapak, kalau orang di luar sana ketika mereka mendapat masalah, mereka kebingungan. Tapi anak-anak Tuhan, saat kami mendapat masalah dan pergumulan, kami semakin intim dengan Tuhan, sehingga kami melihat kuasa dan mujizat-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak memberkati segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah semuanya berhasil baik. Nasib mujur keberuntungan ada di pihak kami. Bapak, dimanapun kami berada ada berkat Tuhan. Bukan kami yang mencari berkat, tapi berkat itu yang akan mengikuti kami. Bapak, Tuhan jadikan segala sesuatu menjadi mudah. Tuhan berikan kemudahan bagi anak-anak Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Segala apapun Tuhan, baik proyek-proyek apapun yang kami lakukan, Tuhan beri kelancaran. Bapak beri kemanisan bagi anak-anak Tuhan, sehingga saat kami dalam dunia pekerjaan,
Oh, kami terus naik, prestasi terus naik, karena Tuhan yang menjadikannya, Tuhan yang membuat semuanya itu. Kami yang biasa-biasa Tuhan jadikan luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau tidak memilih orang pintar, Engkau tidak memilih orang hebat, Engkau tidak memilih orang cerdik pandai, tapi Tuhan memilih orang yang bersahaja untuk Tuhan ubahkan menjadi luar biasa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan buat sinode GPRY, kami bawa dalam tangan Tuhan. Oh, kalau saat ini banyak pergumulan yang ada di sinode ini Bapa, tapi kami percaya Tuhan yang menjadikan sinode ini, dan ini adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Oleh karenanya kami melakukan bukan buat siapa-siapa, tapi hanya buat Tuhan. Bapa, kalau Tuhan yang sudah menunjuk pemimpin bagi kami, biarlah Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja pimpinan Roh Kudus Yahweh mau tunduk dan taat akan Tuhan, sehingga tidak ada pemberontakan, tidak ada keinginan nafsu kedagingan untuk suatu kekuasaan. Bapa, saat ini kalau masih ada orang-orang yang coba-coba untuk menjatuhkan apa yang Tuhan sudah tentukan, maka mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Mereka akan berhadapan denganmu Bapa, karena Engkau yang pilih pemimpin bagi gereja ini, Engkau yang pilih pemimpin bagi sinode ini. Kami percaya Tuhan, ini semuanya dari Tuhan. Kami tahu Bapa, berat bagi ketua sinode, bagi orang tua kami, bagi gembala sidang kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Bagaimana tidak, begitu Engkau serahkan tanggung jawab yang besar, di mana perbedaan yang luar biasa ada di sana, di mana watak-watak yang tak terduga itu ada di sana. Tapi beri kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan, untuk dia mampu dan kuat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bapa, biarlah Tuhan Engkau gantikan kekuatannya Tuhan, gantikan sayap-sayapnya yang patah. Tuhan, Engkau yang buat dia tetap tegak berdiri, untuk melihat segala masalah itu tidak akan bisa menjatuhkan, tapi semuanya itu akan membawa gereja pimpinan Roh Kudus Yahweh makin naik, makin kuat, makin tangguh. Tuhan, Engkau yang berkata Engkau tidak melihat bilangan. Bukan berarti yang banyak itu yang benar, tapi benar tetap benar, salah tetap salah. Tuhan, biarlah hamba-hamba Tuhan berkata iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Terima kasih Bapa, kami bawa Tuhan sinode ini dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, kalau Tuhan sudah memperlengkapi bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang besar. Tuhan, kami tahu bahwa bangsa yang besar itu bisa tercapai dengan sumber daya manusia yang kuat. Oleh karenanya Bapa, kami meminta Tuhan, berikan orang-orang yang cerdik pandai buat bangsa ini Tuhan, untuk mengelola segala sesuatu yang ada di bumi Indonesia ini, sehingga itu membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan bagi kami yang ada di Indonesia ini. Tuhan, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa, pada waktunya kami akan melihat hujan pertobatan terjadi tengah-tengah bangsa ini. Orang-orang yang tadinya berbuat jahat, melakukan segala hal untuk memojokkan anak-anak Tuhan, tapi Tuhan akan balikan keadaan. Mereka akan datang mencari Tuhan, karena tidak ada pertolongan di dunia ini. Pertolongan hanya dari Engkau Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati Indonesia dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat kondisi konflik yang saat ini terjadi, biarlah tidak meluas kemana-mana. Bapa, kami berdoa buat negara-negara yang sedang konflik saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah pemimpin-pemimpin di sana, untuk mereka mengutamakan perdamaian, untuk mereka mengutamakan perdamaian dari segala apapun kepentingan yang mereka mau capai. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat Israel, buat umat pilihan-Mu, buat kota kudus-Mu Yerusalem. Kami percaya Bapa, bahwa dari Yerusalemlah datang kebenaran itu. Dari Yerusalemlah Tuhan percayakan kebenaran itu, dan sampai kepada kami semuanya. Dan kami percaya saat Yerusalem, saat Israel dipulihkan,
itulah waktunya segala sesuatu dipulihkan. Bapa, kami rindu Tuhan, pada saat Tuhan datang, pada saat Yesua HaMasiah datang, Yesua menjemput kami di awan-awan permai. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang berkata, saat dua orang sepakat, maka segala apa yang kami minta Tuhan akan berikan. Saat ini Bapa, ada 2-3 orang bahkan lebih yang kami bersehati untuk menaikkan permohonan kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya, Tuhan akan menjawabnya. Segera terjadi buat kami semuanya. Kami bawa Tuhan pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Bapa, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang berperang atas kami. Firman Tuhan berkata, saat Tuhan berperang, kami tinggal diam saja. Bapa, kami percaya Tuhan, diam bukan berarti kami pasif, tapi diam itu artinya kami terus membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya itu adalah tanggung jawab Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur di hari Sabat yang terakhir ini Tuhan. Biarlah Bapa di Sabat yang baru, Tuhan akan mengubahkan segala sesuatunya. Di tahun yang baru kami memasuki satu Trisri Sabtu depan. Bapa, biarlah perubahan demi perubahan kami akan lihat. Kami akan merasakan, mengecap betapa baiknya Tuhan. Betapa sungguh baiknya Tuhan. Kalau kemarin kami berdarah-darah, segala upaya sudah kami perjuangkan. Kami tahu Tuhan tidak ada satupun yang percuma. Semuanya Tuhan sudah catat. Semuanya Tuhan sudah catat. Dan hasil kami semuanya baik. Hasil kami semuanya baik. Semuanya lulus. Semuanya lulus. Dan kami akan memasuki babak yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama putramu Yesua HaMasiah yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Sampai selama-lamanya. Amin. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala raja, penebus Israel, Adonai Seba. Terberkatilah Engkau Bapa oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau, umat yang telah memuji-muji kebesaran, keagungan dan kemuliaan, umat yang telah menerima Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna, umat yang telah memberikan persembahan syukur kepadamu Bapa. Bapa Yahweh yang mulia, berkatilah umat-Mu yang telah beribadah Sabat hari ini Tuhan. Memasuki hari baru Yom Rishon sampai Yom Sisi. Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati segala usaha mata pencarian pekerjaan mereka. Semua profesi anak-anak-Mu Bapa hadir dalam hidup mereka. Amin. Izinkan umat-Mu melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Melihat pertolongan Bapa yang ajaib. Bapa, Engkau memberikan nasib wujud dan keberuntungan. Bapa, apa yang ditabur anak-anak-Mu
Biarlah mereka menuai berlipat kali ganda ya Bapa. Engkau melihat anak-anakmu yang takut akan Engkau Bapa. Engkau menjadikan kami menjadi harta kesayangan. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami. Hari ini yang berulang tahun anakmu Tuhan, Juwita Buru Panjaitan, maupun yang berulang tahun minggu yang lalu maupun minggu yang akan datang, yang nama-nama yang telah dibacakan, sekali lagi hamba berdoa untuk mereka semua. Berkati anak-anakmu ini semua satu persatu Bapa. Tambah-tambahkan hikmat, Engkau berikan roh takut akan Bapa Yahweh. 7 panji rohmu ada pada mereka. Mereka bertumbuh, berkembang di dalam rancangan Tuhan yang indah. Bapa, terima kasih hambamu yang telah Engkau pakai dengan cara yang ajaib. Bapak Naftali, Ibu dan singer, dan singer Bapa Yahweh. Bapak berkati pemain musik, penulis sahabat, semua yang melayani Kau pada hari ini. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Balaskan apa yang mereka perbuat Tuhan. Bapak Yahweh yang mulia, terima kasih Tuhan. Bersyukur ya Bapa. Secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk anak-anakmu yang mengalami kurang sehat tubuh ya Bapa. Bapak hamba berdoa Tuhan untuk Bapak Arifin Panjaitan, untuk Mami Widayati, untuk Bapak Daniel Subowo, dimanapun mereka berada saat ini ya Bapak Yahweh, Engkau menjamah mereka satu persatu Tuhan. Tidak ada yang terluputkan dari pandangan-Mu ya Bapak Yahweh. Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu, keagungan dan kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan, buatlah mereka pulih satu persatu Bapa, sehingga mereka bisa beribadah. Terima kasih Bapak Yahweh Tuhanku. Saudara yang kasih, terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu kepada Bapak Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh peace mereka. Ya Yahweh panai peleka vihunika. Yahweh panai peleka vesem lecha shalom. Amin. Abi saudara. Amin. Amin.